Maka Allah katakan di sini wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Suami pun harus tahu perempuan itu bengkok, sehingga dia tidak menuntut lebih. Kalau dia melihat sesuatu di istri yang perlu diluruskan, luruskan dengan cinta dan kasih sayang. Tidak dengan tangan besi, dengan cinta dan kasih sayang. Rasulullah SAW itu mendapati istrinya Allah. Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, baca tuh tafsir Ibnu Katsir. Indah banget. Dia ceritakan bagaimana Nabi SAW menggauli istrinya. Kadang-kala istrinya pernah mendiamkan Nabi sehari semalam. Bayangkan. Dan Nabi sabar aja. Coba kalau kita, istri kita nggak mau ngomong sama kita. Iya, nanti malam kau duduk sini, aku mau ceramah sama kau. Didudukkan istrinya, dibukakan kitab. Suf. Enggak, ini perempuan lagi ada sakit hati sama kau. Nggak perlu dibacain kitab dia. Perlu digodain, diapain ya. Pernah Aisyah radhiyallahu ta'ala mengangkat suaranya di atas Nabi alaihissalam. Dan itu nggak boleh. Tapi Nabi tahu ini perempuan. Dan perempuan itu bengkok. Dan Nabi yang menjelaskan hal itu. Sehingga contohlah Nabi SAW, mu'ashiruhunna bil ma'ruf. Ada lelaki-lelaki yang anti masuk dapur. Oh, rejal, lelaki, kata, nggak mungkin masuk dapur, kata dia. Kenapa? Rasul SAW bantuin istrinya. Karena ditanya, kalau Nabi SAW masuk rumah ngapain? Karena fi mihnati ahli. Beliau itu dalam urusan rumah tangganya. Membantu urusannya. Beliau timbanya rusak, beliau tembel sendiri, dijahit sendiri mungkin ya, sandalnya, bajunya beliau lakukan itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu disebutkan oleh Ibnu Katsir duduk ngobrol sama istrinya malam hari, beliau masih sempatkan ngobrol sama istrinya. Sebagian suami itu kaku gitu ya. Istrinya, bang, aku mau cerita bang. Iya. Aku baca di berita bang, ada kejadian. Udah tahu aku itu. Jadi belum apa-apa, udah tahu. Iyalah, suami mungkin udah baca berita itu, tapi suami ini paling nggak pura-pura nggak tahu gitu loh. Iya, masya Allah. Kejadian di mana? Kejadiannya ini bang, ana baca di berita. Masya Allah, jazakillah khair ya. Seakan-akan nggak tahu. Nabi alaihissalam itu ingat ketika Aisyah cerita tentang hadis Ummu Zara. Cerita tentang 11 wanita. Yang wanita pertama cerita tentang suaminya, kedua. Nabi itu dengerin jamaah. Padahal Nabi itu dapat wahyu dari Allah. Ya kan insya Allah Nabi itu tahu gitu loh cerita itu. Tapi beliau dengerin. Sampai akhir beliau kasih komentar. Ketika cerita terakhir tentang Ummu Zara ya. Yang dia cinta sama suaminya tapi diceraikan sama suaminya. Karena suaminya mendapatkan pilihan lain dalam kehidupan ini, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya aku buat engkau seperti Abu Zar untuk Abu Zar dan aku tidak menceraikan engkau, kata Nabi SAW. Artinya Nabi ini ikut dalam ceritanya. Sebagian kita ikut dalam cerita istri sampai tidur. Jadi istri cerita, kata dia tahu-tahu, sudah berangkat suami. Jadi ceritanya istri sebagai dongeng pengantar tidur. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam kondisi benci, bayangkan Allah mengatakan fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama istri kalian. Artinya kadang-kala suami ini enggak suka sama sikap istrinya. Ada sesuatu yang dia benci. Di sini Allah perintahkan suami untuk bersabar, tidak menceraikan. Berbeda dengan kalau istri yang nggak sabar sama suaminya. Kalau suami tidak sabar sama istrinya, dia kan bisa menikah lagi. Ada pilihan, oke lah aku mau nikah lagi. Nikah yang kedua, nikah yang ketiga, nikah yang keempat. Ada peluang dari suami untuk bersabar dan menggantikannya dengan menikah lagi. Umpamanya itu dilakukan. Dia bersabar menghadapi istrinya yang ini. Kalau wanita tidak bersabar menghadapi suaminya, apakah ada pilihan untuk menikah lagi? Nggak ada. Makanya kalau wanita minta cerai, ketika seorang sahabat wanita minta cerai kepada Rasul SAW, Nabi langsung mengatakan, udah dapat cerita curhatan, ya udah kayaknya nggak bisa dilanjutkan.
Nabi bertanya kepada perempuan itu, ataruddina ilaihi hadiqatahu. Kau kembalikan maharnya, kebun maharnya jemaah. Kebun kurma, bayangkan. Kau kembalikan, aku kembalikan ya Rasulullah SAW. Makanya dipanggil suami. Tapi kalau suami, maka diperintahkan untuk bersabar. Tidak mudah-mudah menceraikan. Dan wanita juga seharusnya tidak mudah-mudah minta cerai, kecuali dengan alasan yang syar'i. Kadangkala perempuan suaminya kawin lagi, tahu-tahu sudah kabur. Semua bajunya sama anaknya yang dibawa. Kata dia, enggak, itu bukan alasan yang syar'i. Kecuali alasanmu nanti suamimu zalim. Dia mengatakan suamiku zalim. Dia dengan istri mudanya terus. Bayangkan anak yang sudah ngurusin anak-anak dia datang ke sini cuma tanya, udah belanja udah ada belum? Nih, assalamualaikum. Balik lagi ke tempat istri mudanya. Karena dia lihat, aduh sudah tua Ustaz, mau diapain? Anak mau ceraikan, kesian ya. Paling enggak anak kasih nafkah lah. Ya tidak juga, dia punya kewajiban untuk berbuat adil di sini. Maka ingat, Allah mengatakan kepada para suami, fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci terhadap istri kalian, benci jemaah. Ya sudah, antum bayangkan suami benci sama istrinya. Apa kata Allah? Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi itu asa, taraji. Sejadi itu, dan asa dari Allah insya Allah benar jemaah. Yang kalian benci itu Allah jadikan di balik itu kebaikan yang banyak. Makanya Nabi SAW berpesan kepada para suami dan istri juga sebenarnya, la yafrah mu'minun mu'minah. Janganlah seorang lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Membenci istrinya beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang dia benci, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Karena perempuan ini nggak mungkin dinikahi sama dia kecuali punya kebaikan. Kau sekarang melamar dia, datang ke rumahnya, pasti kau melihat kebaikannya, tidak melihat keburukannya. Dan dalam kehidupan ini, yang dilihat itu seharusnya adalah kebaikan bukan keburukannya. Dalam rumah tangga. Anda mau tanya sekarang sama antum. Kalau seorang ngelamar pekerjaan di sebuah perusahaan, apa yang ditanya oleh perusahaan itu? Yang ditanya, kamu bisa apa? Gitu kan? Kamu punya keahlian apa? Dia sebutkan, saya bisa ini, bisa ini. Oh iya. Apa ada perusahaan yang tanya, kamu tidak bisa apa? Banyak kalau yang tidak bisa, saya Pak. Kalau yang ditanya yang tidak bisa itu banyak sekali gitu. Maka yang ditanya yang bisa. Maka Allah perintahkan para suami untuk melihat kepada kelebihan istrinya. Maka jangan tanya apa kekurangannya, tapi tanyakan kelebihannya. Jadi seorang suami ketika benci sama istrinya, maka dia tanya, apa sih kelebihan istriku? Oh, istriku itu Masya Allah, walaupun dia tidak pandai mengaji, tapi dia pandai bersolek. Oh, ada kelebihannya. Walaupun dia itu tidak cantik, tapi dia pintar mengaji. Subhanallah. Mudah-mudahan aku bisa numpang di surganya istriku. Ya kan dia juga berpikir kalau istrinya baik, istrinya masuk surga terlebih dahulu karena amalannya. Mungkin istrinya memberikan syafaat kepada suaminya. Ada banyak yang perlu dilihat kebaikan-kebaikan dari istri kita itu.